Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap lanjut pelajaran? Hah? Baik, pertanyaan pertama, siapa yang sudah baca murajaah hadis yang akan kita pelajari 92? Angkat tangan. Hah? Sudah hafal tapi sudah baca tapi enggak hafal. Cuma 2 orang aja. Masyaallah. Jazakumullah khair. Baik, cuma mau tahu saja, liburan panjang untuk apa? Makan sate. Enggak bagi-bagi ya. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Al-hadis as-sani wa tis'un, hadis ke-92. Sudah siap semuanya? Yang terjemahan halaman berapa? 329. Taib, ketemu semuanya? Ya, karena sudah libur panjang kadang lupa. Taib, hadis ke-92 an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhalat Hindun bintu Utbata imra'atu Abi Sufyana ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Hindun bintu Utbah, istri dari Abi Sufyan, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu Hindun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Sesungguhnya Abu Sufyan suami yang pelit. La yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya. Dia tidak memberikan kepadaku nafkah
atau uang belanja yang bisa mencukupiku dan mencukupi anak-anakku. Illa ma akhadtuhu min malihi bighairi ilmihi. Kecuali yang aku mengambilnya dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Fahal alayya fi dzalika min junahin? Apakah aku berdosa ya karena hal tersebut? Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul menjawab, khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfik wa yakfi banik. Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, ya sesuai yang mencukupimu dan yang mencukupi anak-anakmu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ana ulangi terjemahannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, suatu saat Hindun bintu Utbah, istri Abi Sufyan, menemui Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suami yang pelit, tidak memberikan kepadaku dari harta atau nafkah atau uang belanja yang mencukupiku dan yang mencukupi anak-anakku, kecuali yang aku mengambilnya dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu? Maka Rasul menjawab, ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, yang mencukupimu dan yang mencukupi anak-anakmu. Muttafaqun alaih. Ini yang akhwat senyum-senyum ini katanya. Hah? Yang suami yang senep ini. Taib, harus dijelaskan terperinci ya, jangan digunakan untuk yang atau jangan disalahgunakan. Taib, ini dua-duanya kena. Taib. Kita baca syarah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Akhadhal ulama min hadzal hadis fikhan katsiran. Para ulama mengambil dari hadis ini banyak pelajaran-pelajaran fikih. Ya. Sa'usyiru ila ma yahduruni. Tapi aku akan mengisyaratkan sesuai dengan yang aku ingat saja, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Artinya, yang akan beliau sampaikan hanya ringkasan atau sebagian kecil dari faedah hadis ini. Apa yang pertama? Kata beliau, annal mustafti wal mutadzallima yajuzu an yatakallam bisidqi fi man ta'allaqa bil istifta wa tadallum wa laysa minal ghibati al muharramah. Bahwasanya orang yang minta fatwa atau yang curhat boleh membicarakan orang yang dijadikan bahan fatwa, namun dengan syarat bisidqi, dengan jujur apa adanya sesuai fakta yang ada di lapangan. Ya, curhat, ya, menggunjing orang lain dalam curhatannya. Kalau dia memang jadi korban kezaliman, maka itu kata beliau bukan termasuk riba yang diharamkan. Kata beliau lagi, wa huwa ahadul mawadhi al mustasnayat minal ghibah. Ini salah satu keadaan riba menggunjing itu dibolehkan. Sudah insya Allah kita pernah sampaikan hukum asal riba menggunjing orang lain itu haram. Dalilnya wala yaghtab ba'dukum ba'da dalam surat Al-Hujurat. Tidak boleh sebagian kalian menggunjing, menghibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian mau makan bangkai saudaranya? Ini sekali lagi, secara hukum asal riba menggunjing orang lain itu haram. Ya riba, kata Rasul, dzikruka akhaka bima yakrah. Namanya riba itu menyebut saudaranya tidak di hadapannya dengan yang tidak dia sukai. Itu namanya riba. Hukum asalnya haram.
Ya, misalnya pulang dari kajian menghibah temannya. Itu ya fulan ya kerjaannya cuma ya misalnya ya ngantuk saja ya mending kayak anak gini langsung apa? Mengingatkan. Pagi-pagi sudah ngantuk. Baru alhamdulillah sudah. Nah. Baik, ngopi dulu. Intinya hukum riba haram. Ini hukum asal riba. Kecuali pada 6 keadaan. Ini sudah pernah kita sampaikan dahulu. Maka pertanyaannya sekedar murajaah. Kalau ini yang paling utama dulu, ada nggak yang hafal bait puisi tentang bolehnya menghibah pada 6 keadaan? Silakan ikhwan kalau ada puisi. Baik, fadhal. Mutadzalimin sahih. Mu'arrifin. Baik, jazakallah khair, tafadhal. Nah, sekali-kali ikhwan dapatnya. Sekali tapi tiap pertemuan, berarti tiap kali ya. Jazakallah khair. Baik, ini yang pernah kita sampaikan ya, silakan kalau mau menulis bahasa Arabnya. Mau? Bahasa Arabnya bahasa Indonesianya. Baik, kalau bahasa Arabnya tadi disampaikan al-qadahu laisa bighibatin fi sittatin. Mencela atau menggunjing bukan termasuk riba pada 6 keadaan. Itu terjemahannya, menggunjing atau mencela, menggunjing atau mencela bukan termasuk riba. Kalau antum mau tambahkan, bukan termasuk riba yang diharamkan. Dalam kurung tidak termasuk riba yang diharamkan dalam kurung. Pada 6 keadaan, menggunjing atau mencela bukan termasuk riba pada 6 keadaan. Al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Sudah? Sudah belum? Ana ulang sekali lagi, menggunjing atau mencela bukan termasuk riba dalam kurung yang diharamkan pada 6 keadaan. Yang pertama, orang yang dizalimi. Nanti akan kita syarah, kita jelaskan satu persatu biidznillah. Yang pertama, orang yang dizalimi, mutadzallimin. Sudah? Yang kedua, mu'arrifin, yang mengenalkan orang lain. Yang mengenalkan orang lain, mu'arrifin. Yang ketiga, yang memperingatkan. Antum kasih tanda kurung, yang memperingatkan dari kesesatan. Yang keempat, wa mujahirin fisqan, yang menampakkan kejahatan atau kefasikan, yang menampakkan kefasikan. Yang keempat, yang menampakkan kefasikan. Yang kelima, wa mustaftin, yang minta fatwa. Wa mustaftin, yang minta fatwa. Dan yang keenam, wa man talabal i'ana ala izalatil munkari, dan yang meminta tolong untuk dihilangkan kemungkaran. Dan yang minta tolong untuk dihilangkan kemungkaran. Wa man talabal i'ana ala izalatil munkari, dan yang meminta tolong untuk dihilangkan kemungkaran. Taib, siapa yang membaca yang sudah dia tulis?
Silakan baca. Atau semuanya, baca silakan biar nggak ngantuk. 6, 1, 2, 3. Orang yang dizalimi, Taib, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Taib, karena hadiahnya terbatas kita nggak ngasih semuanya, hanya jazakumullah khairan. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Anak ulangi lagi, hukum asal ghibah haram kecuali pada 6 keadaan ini. Dan inilah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Yang punya kitab Riyadhus Shalihin, nanti dilihat ada bab yang pertama haramnya ghibah. Ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan pertama bab haramnya ghibah. Kemudian dilanjutkan bab berikutnya bab ya dibolehkannya ghibah pada beberapa keadaan. Di antaranya di 6 keadaan ini. Ya, kita mau perinci sedikit. Yang pertama kata beliau mutadhallimin, dan ini pembahasan kita sekarang. Ya, bagaimana seorang istri merasa didolimi, dan betul didolimi. Bukan hanya yang halusinasi. Paham? Suaminya nggak ngapa-ngapain, ya suaminya sudah ngasih belanja, ya lebih dari cukup sebetulnya. Ya, nggak kurang-kurang. Tapi masih saja merasa apa? Nah, ini beda. Ya, yang memang faktanya kurang atau memang dizalimi dengan yang hanya sekedar apa halusinasi. Ya, ini harus dibedakan. Ya, betul-betul kalau memang dizalimi, ya ada naudzubillah min dzalik, ada KDRT, ya atau apapun lah namanya kezaliman itu. Maka secara hukum asalnya tadi haram kecuali kalau memang betul-betul faktanya dizalimi. Maka boleh dia curhat kepada pihak yang berwenang. Ya, bukan curhat di medsos. Paham? Ya, tadi saya ya misalnya dizalimi sama suami saya, ditulis di medsos. Ini lebay. Nah, ini ya yang kurang ilmu atau ya mengikuti hawa nafsu. Ini tidak selayaknya. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada di sini ya? Insya Allah nggak ada. Nah, kalau ada ya tolong ditegur, tolong dinasehati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, kalau di sini Hindun bintu Utbah curhatnya kepada yang tepat, yaitu kepada pihak yang berwenang, yaitu Ar-Rasul SAW. Dan sekaligus minta fatwa kepada ahli ilmu. Ya, kalau antum curhat di medsos, ya minta fatwa di medsos, siapa yang menjawab? Ya bisa saja iblis atau syaitan yang menjelma, bisa jadi. Nah, maka harus betul-betul menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan juga tadi kata Syekh bisidqi, syaratnya dengan jujur. Misalnya ya dia cuma dicubit misalnya oleh suaminya, tapi dia bilang di curhatannya ditempeleng misalnya. Nah, ini tidak boleh, namanya melampaui batas. Ya, dia juga berbuat zalim kepada suaminya dengan tuduhan menempeleng tersebut. Harus dengan sejujur-jujurnya, tidak ditambah-tambahi. Intinya secara hukum syariat boleh menghibah orang lain, entah itu suami, entah itu istri, atau entah itu ya orang lain, boleh kalau memang betul-betul dia dizalimi. Ya, bukan sekedar tuduhan dusta. Kemudian tadi yang kedua mu'arifi, orang yang mengenalkan orang lain. Ini seperti dalam perawi-perawi al-hadis. Ya, kalau misalnya pernah kita baca perawi hadis, ada yang namanya Al-A'raj.
Al-a'raj itu kalau bahasa Indonesianya terjemahannya yang pincang. Ya. Ada perawi hadis dikenal dengan apa? Al-a'raj, si pincang. Oh, kok begitu, Pak Ustadz misalnya? Maka jawabannya itu dibolehkan hanya sekedar untuk mengenalkan ya sang perawi dengan tadi panggilannya yang sudah istilahnya viral. Ya, ulama-ulama hadis lebih mengenal tadi panggilan al-a'raj daripada nama aslinya. Ya, kalau nama aslinya kalau tidak salah Abdurrahman bin Hurmus, ya, lebih dikenal dengan al-a'raj. Paham? Tapi tujuannya hanya sekedar untuk apa? Mengenalkan, bukan untuk mencela, bukan untuk merendahkan. Paham dong? Ya. Sekali lagi ini dibolehkan. Atau ada perawi yang lain namanya al-a'mash. Sama juga. Itu disebut dikenal dengan kurangannya, cacatnya. Al-a'mash yang ya kurang istilahnya kurang baik penglihatannya. Ya, atau yang cacat matanya. Itu yang dikenal oleh ulama-ulama hadis, ya, al-a'raj, al-a'mash dan yang semisal dengannya. Tapi tujuannya ta'rif, mengenalkan ya orang tersebut dengan sebutannya. Kalau kita ya miripkan dengan yang ada ya di zaman kita, ya seperti yang sering kita sampaikan, kalau misalnya kita dulu pernah punya teman di sekolah, ya. Kemudian kalau disebut namanya fulan, siapa ya? Lupa saya. Itu loh yang ada. Misalnya mohon maaf, ada cacat di tangannya atau yang tadi seperti pincang misalnya. Oh, baru kita kenal, baru kita ingat. Oh iya ya si fulan itu. Paham ya? Tujuannya sekedar untuk apa? Mengenalkan atau mengingatkan tadi. Itu tidak masalah menyebut aib seseorang, tapi tujuannya mengenalkannya, untuk mengingatkannya. Bukan untuk menghinanya atau merendahkannya. Paham dong? Baik. Yang ketiga, wa muhadziri, tahdzir. Untuk mentahdzir. Apa itu tahdzir? Yaitu tadi memperingatkan dari kesesatan. Ya, entah kesesatan ahli bid'ah ataupun orang-orang yang mau ya sesat dari yang mengaku ahlu sunnah. Ya. Ini kalau khususnya dalam bantahan-bantahan ilmiah, tidak ada masalah. Fulan, dalam kalau sekarang di media sosial misalnya, fulan itu menulis di postingannya, disebutkan postingannya, tulisannya, ya, dia mencela pemimpin kaum muslimin, maka dibantah. Tidak apa-apa, sebutkan gelarnya atau sebutkan namanya pun tidak ada masalah, tergantung sikonnya juga. Namun intinya, ini hukumnya boleh atau haram? Hah? Boleh. Termasuk riba yang halal. Ini yang wajib dipahami oleh setiap muslimah. Jangan sok ya mengatakan, oh ini kan riba, nggak boleh mengriba. Ini sekali lagi, iya itu riba, tapi itu riba yang apa? Halal. Ya, namun tadi bisidqi, syaratnya dengan ya kejujuran, dengan fakta yang ada di lapangan. Bukan sekedar tuduhan dusta. Namun yang terjadi sekarang terkadang terbalik. Yang jelas-jelas ada bukti yang nyata, postingannya disebutkan, bahkan mungkin juga tulisannya langsung di kopas, kemudian dibantah di bawahnya, dikatakan riba. Yang ada apa? Hitam di atas putihnya, ketika dibantah dikatakan ini riba, tidak boleh memakan bangkai orang lain saudara muslim. Tapi yang nggak ada buktinya, luar biasa, diviral-viralkan, diriba siang dan malam. Ini terbalik. Ya, sekali lagi ada sebagian orang-orang yang akalnya terbalik, ya, manhajnya terbalik. Untuk mentahdir kesesatan dikatakan riba. Namun untuk ngerasani pribadi orang itu apa? Diobral murah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal tidak ada apa? Buktinya atau tidak sesuai dengan fakta yang ada.
hanya kila waqal yang sudah kita sampaikan, hanya kabar burung, gosip, miring dan seterusnya. Ini yang harus betul-betul diluruskan. Yang jelas-jelas sesat postingannya wajib dibantah dengan terang-terangan. Itu bukan ghibah. Ini baik dari golongan Ahlus Sunnah ataupun dari golongan Ahlul Bid'ah. Ya, sekedar untuk mentahdir umat dari bahaya kesesatannya. Makanya ada ungkapan dari ulama salaf terdahulu. Ya, laisa lil mubtadi ghibah. Tidak ada ghibah ya untuk Ahlul Bid'ah. Untuk apa? Tadi menasihati umat, memperingatkan umat dari bahaya kesesatannya. Paham dong? Entah di dunia maya ataupun di dunia nyata. Ya, misalnya kita mentahdir fulan dan fulan itu dengan bukti demikian. Ini jangan sampai sok suci mengatakan ini ghibah, saya nggak mau mendengar ghibah. Naudzubillah. Ya. Ini sekedar kasus yang nyata yang perlu kita jadikan ibrah. Bagaimana orang-orang sekarang ini naudzubillah min dzalik. Kalau dibahas masalah tahdzir terhadap kesesatan, kayaknya sok-sok nggak mau ghibah, padahal di luar ghibah orang lain tanpa bukti ya sebagai sarapan paginya. Contoh, pernah suatu saat ada teman-teman kita mengadakan kajian bersama Syekh ya Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi. Ya, beliau salah satu masyaikh dakwah salafiyah, aslinya dari Jazair, ya, kemudian berhijrah ke kota Madinah. Alhamdulillah kita beberapa kali juga waktu kuliah di sana, ya, berkunjung ziarah ke rumah beliau. Beliau murid dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ahli hadis kota Madinah sampai detik ini. Alhamdulillah, kapan lalu datang ke Surabaya, kita ikut menerjemahkan muhadharah beliau. Beliau ketika memberikan kajian via online atau via Zoom pada waktu itu, sempat membahas menyingkap kesesatan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Bukan dari Bali, bukan. Dari Mesir. Namun namanya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya, beliau terkenal dengan ahli ruqyah. Tapi sesat akidahnya. Buktinya apa? Ya, ketika ada kudeta di Mesir beberapa tahun yang lalu, dia termasuk yang ikut teriak-teriak untuk apa? Mengkudeta. Padahal pemimpin Mesir pada waktu itu muslim atau kafir? Muslim. Ya. Dia kudeta, dia menyeru orang untuk kudeta, dia terjun ya dalam kudeta. Bahkan di YouTube juga ada bagaimana dia memuji Usama bin Laden. Kenal Usama bin Laden? Tapi tahu kan? Ya. Siapa dia, Ahlus Sunnah atau bukan? Ya, bapak teroris abad ini istilahnya. Ya, itu dipuja-puji oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali tadi. Ya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ini ada buktinya di YouTube, masih ada. Kalau mau anak tunjukkan bisa. Ya, intinya Syekh Abdul Malik Ramadhani pada waktu itu mau mentahdzir, ya, mau menyingkap kesesatan Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang memang banyak pengikutnya. Alhamdulillah waktu itu ya terjadi ya kajian online. Tapi sebelum kajian tersebut pengikutnya ketika membaca pengumuman, belum mulai kajian, membaca pengumuman sudah kiamat kubro. Ya. Luar biasa, panitia diserang habis-habisan. Ya. Bahkan sebagiannya masih ada. Sekarang mungkin di sekolah di UIM. Ya, meskipun sekolah di UIM, namun apa? Jahil terhadap manhaj dan akidah salah. Ini Syekh mau menasehati kaum muslimin. Dan beliau hanya menyampaikan fakta yang ada di lapangan. Oh, dikatakan sok, ya, istilahnya tahu manhaj, dikatakan polisi manhaj. Ya, dikatakan wah macam-macam, ini ghibah, bahkan mau dilaporkan panitianya dan seterusnya. Paham? Padahal sekali lagi ini termasuk hal yang sangat amat terpuji dalam pandangan Islam. Karena itulah tugas ulama, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu ta'rifal ghalin wa intihal mubtin wa ta'wilal jahilin.
Kata Rasul, ilmu agama ini dibawa oleh para ulama yang adil. Apa tugas para ulama? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrim. Wanti'alal mubtilin, membantah takwilnya orang-orang yang di atas kebatilan dan menyingkap kejahilan, ya, orang-orang yang jahil. Ini adalah tugas para ulama. Ya, kalau Syekh Abdul Malik tadi menjalankan sabda Rasul, kalau disalahkan, ini sekali lagi sudah istilahnya kebacut, apalagi yang mengaku Ahlus Sunnah. Ini bukan termasuk riba yang diharamkan, ini bahkan diwajibkan untuk apa? Tadi menyelamatkan akidah umat. Faham dong? Ya, namun sekali lagi ini jadikan ibrah, jangan ikut latah orang-orang yang sok, ya, suci, takut menghibah, padahal dia atau mereka menghibah. Syekh Abdul Malik Ramadan juga panitia luar biasa. Yang tidak dikatakan riba yang haram, mereka dikatakan haram. Yang haram mereka halalkan. Ini sekali lagi yang terbalik. Harus betul-betul kita paham hakikatnya. Yang keempat, wa mujahirin fiskan. Ini masih lanjutan sebenarnya dengan yang keempat tadi. Memperingatkan tadi dari kesesatan. Nah, sekarang ini dari kefasikan orang-orang yang menampakkan kefasikannya. Ya, dengan syarat mujahirin, menampakkan, bangga. Makanya sudah pernah kita sampaikan, bedakan antara orang berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi dengan orang yang berbuat maksiat tapi dia bangga, bahkan menampakkan maksiatnya. Yang sembunyi-sembunyi, kata Rasul, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ya, misalnya bahkan terkadang yang bukan dosa pun dituduh berdosa. Ya, misalnya itu ustadz kok minum tangan kiri. Nah, coba antum yang punya HP sekarang buka FB kita. Ya, kalau anak pegangin tangan apa? Antum saksinya di sini. Kanan. Tapi kalau di live FB kelihatan tangan apa? Nah, iya. Itu kita awal-awal dulu, ya, banyak ya tuduhan-tuduhan itu, komentar-komentar, ustadz sunnah kok minum tangan kiri. Naudzubillah. Ya, padahal dia yang apa? Dia yang gaptek. Halusinasi. Ya. Paham ya? Nah, alhamdulillah sekarang dengan kemajuan ya, nggak gaptek lagi, orang itu sudah nggak menuduh kita. Cuma ini salah satu apa? Ya, contoh bahwasanya terkadang ketika kita menuduh orang, padahal yang salah yang menuduh. Hanya apa? Tadi halusinasi karena kejahilan dan seterusnya. Makanya tadi harus dengan fakta, bukti yang nyata. Bukan dengan katanya ataupun tuduhan-tuduhan dusta. Kalau dosa itu tersembunyi, maka haram untuk disebar luaskan. Harus apa? Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Apalagi yang bukan dosa. Kalaupun dosa itu tadi yang ditampakkan, ya, misalnya di kampung ada orang yang memang suka ya minum minuman keras. Dia bangga kalau nggak minum minuman keras tiap hari, dia apa? Ya malu misalnya, bangga dengan minuman-minuman kerasnya, maka boleh diriba. Ya, di kampung hati-hati, jangan berteman dengan si fulan. Dia ini apa? Suka ngombe. Bukan ngombe air putih, ngombe apa? Ya, kalau istilah orang kita di Surabaya, ngombe itu ya identik dengan apa? Ya, minum-minuman keras kadang. Itu suka ngombe, Bu. Ya, ngombe apa? Ya, miras. Nah, baik, kalau kita semua suka ngombe, cuma ngombe air ya putih halal. Baik. Intinya boleh menghibah. Tujuannya mengingatkan orang lain dari kejahatan, kemaksiatan orang itu yang bangga dengan kemaksiatannya. Yang kelima, mustaftin. Boleh menghibah ketika minta fatwa. Di antara dalilnya tadi, Hindun minta fatwa kepada Rasulullah SAW. Atau dengan dalil yang lain, kisah Fatimah bintu Qais yang juga masyhur, nanti bisa lihat juga dalam Riyadhus Shalihin. Fatimah bintu Qais pernah suatu saat minta fatwa kepada Rasul. Beliau dilamar, dikhidbah
oleh dua orang, Abu Jaham dan Muawiyah. Kata Rasul, adapun Abu Jaham, dia tidak pernah menaruh tongkatnya dari pundaknya. Ada sebagian ulama mengatakan, oh dia suka safar. Atau yang mengatakan lagi, oh dia suka memukul perempuan. Ini Abu Jaham. Adapun Muawiyah, kata Rasul, dia orang yang miskin. Di sini Rasul menghibah siapa? Abu Jaham tapi ini ghibah yang apa? Dibolehkan. Makanya harus kita tahu ilmunya. Maka jangan sok suci padahal kita jahil terhadap sunnah Rasulullah SAW. Misalnya ada sebagian dari teman pengajian, ada putrinya dilamar oleh seseorang yang antum misalnya kenal. Kemudian sang teman bertanya, ya akhi, antum kan kenal si fulan. Si fulan itu mau menikahi putri saya. Gimana menurut antum? Jangan mengatakan, ya akhi, jangan riba, nggak boleh riba haram, wala yang tak ba'duk. Ini yang apa? Jahil murakkab, jahil kuadrat. Ini kondisi keadaan yang halal menghibah demi kemaslahatan. Tapi innamal a'malu bin niat, hati-hati. Enggak antum juga naksir. Paham? Kemudian dijatuhkan bukan karena fakta yang ada namun karena hasad. Paham? Ini juga hati-hati. Innamal a'malu bin niat. Maka sampaikan sesuai dengan fakta yang ada. Oh iya, saya pernah safar dulu sama dia lama. Kalau tidur ngorok dia. Sampaikan, tidak masalah. Nah, barangkali putrinya nggak suka dengan yang ngorok misalnya, atau dia sampaikan dari A sampai Z sesuai dengan yang antum ketahui, sesuai dengan fakta yang di lapangan. Jangan menambahi, jangan mengurangi, ataupun jangan menyembunyikan. Ini sekali lagi harus betul-betul disampaikan sebagaimana Rasulullah SAW tadi. Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah menaruh tongkat dari pundaknya. Dengan dua makna tafsir para ulama tadi. Yang dua-duanya itu aib, suka safar, meninggalkan keluarga, ataupun memukul istrinya. Kemudian Muawiyah, dia miskin, lama lalu tidak punya harta. Rasul sebutkan kekurangan mereka. Dan itu sekali lagi sunnah Rasulullah SAW demi kemaslahatan tadi Fatimah binti Qais. Intinya ada tadi riba yang halal. Dan yang terakhir, yang meminta dihilangkan kemungkaran. Contoh misalnya ada tetangga antum. Misalnya antum tahu betul dia ini gembongnya teroris. Antum paham betul. Maka sampaikan ke Pak RT misalnya. Pak RT ini tetangga saya ini. Nah, dengan bukti yang nyata tentunya. Sampaikan ada masalah untuk apa? Dihilangkan kemungkaran tersebut. Atau di kampung kadang ada tempat kos-kosan. Jelas-jelas kos-kosan putri. Malam-malam kok ada laki-laki masuk. Laporkan ke Pak RT. Paham? Tidak ada masalah. Itu riba yang dibolehkan. Bahkan itu termasuk bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Paham dong? Nah. Lanjut. Baik. Kok kelihatannya ada yang bingung enggak? Kata Syekh, wa yajma'ul jami' al-haja ila taqallum fil ghair. Inti 6 keadaan itu bolehnya menghibah satu alasannya karena ada kebutuhan, ada darurat, ada kemaslahatan di dalamnya. Fa inal ghibal muharrama dzikruka akhaka bima yakrah. Fa in ihtija ila dzalik kama dzakarna wa kama fin nasihatil khassa awil ama aw la yu'raf ila bilaqabi jaza dzalik bimiqdar ma yasul bihi al maqsud. Sesungguhnya ghibah yang diharamkan itu adalah menyebut saudaramu dengan yang dia tidak sukai. Tapi kalau hal itu memang dibutuhkan demi suatu kemaslahatan seperti yang kita sampaikan kata beliau, dan seperti dalam menasehati secara umum atau secara khusus. Dalam angka ad-dinu
an-nasihah, maka tidak ada masalah. Niatnya tadi harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, demi kemaslahatan, bukan karena hasad, bukan karena iri dan dengki. Orang itu tidak dikenal kecuali dengan gelarnya, maka boleh disebut dengan gelarnya meskipun ada aib di dalamnya. Ya, yang penting sesuai dengan kebutuhan. Paham dong? Ya. Dan ini sebagaimana makan babi. Ya, makan babi hukumnya apa? Kecuali kalau tapi jangan dibungkus. Sesuai kebutuhan. Ya, maka ketika tadi Hindun sudah curhat kepada Rasul SAW, minta fatwa kepada Rasul, ya, beliau pun tidak bicara di orang-orang yang lain. Sudah satu cukup, ya sudah, nggak usah curhat ke tempat-tempat yang lain. Ya. Satu kampung dibisiki. Nah ini, berlebih-lebihan juga. Ini sekali lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, poin yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini, wa minhu anna nafaqatal aulad wajibatun alal ab. Bahwa memberi nafkah anak-anak itu wajib atas bapaknya, ayahnya, abinya. Tugasnya kepala rumah tangga mencari nafkah, memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah kepala bagi istri-istri mereka karena Allah mengutamakan mereka di atas sebagian yang lain dan karena mereka menginfakkan hartanya kepada tadi keluarganya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Ini tugas kepala rumah tangga mencari nafkah, menafkahi anak dan istrinya. Wa anau yahtassu biha, dan itu memang hanya khusus bagi kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang bapak, seorang abi. La tusyariku al-um fiha wala ghairuhu. Ya, tidak ada kewajiban atas orang lain. Ya, ibu atau istri atau siapapun tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak. Yang wajib memberikan nafkah adalah ayah. Jangan kebalik, istrinya disuruh cari nafkah, pontang-panting, dianya slow, santai. Ya saya cuma ngaji saja. Ini yang harus betul-betul paham tugas dan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga. Kalaupun istri membantu beda lagi urusannya. Ya, meskipun tetap dalam pekerjaan yang bolehkan oleh syariat, tidak melanggar syariat. Ya, sekali lagi, secara hukum asal yang menafkahi keluarga adalah laki-laki ataupun suami. Istri tidak ada kewajiban. Apalagi orang tua, kakeknya disuruh menafkahi, ini kebajut sudah. Kecuali kalau sekedar membantu, tidak ada masalah. Rezeki nggak boleh kalau ada yang membantu, tapi misalnya kakeknya karena sayang sama cucunya, tiap bulan dikasih nafkah, tidak ada masalah, tapi itu bukan kewajiban sang kakek, kewajibannya atas tadi ayahnya. Yang ketiga di antara pelajaran dari hadis ini kata Syekh, wa kadzalika fihi wujubun nafaqati zaujah. Suami wajib menafkahi anak dan juga wajib menafkahi istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tadi. Wa anna miqdara dzalika al-kifayah. Berapa harus memberikan uang belanja? Kata beliau tergantung kecukupan al-kifayah. Tapi cukup sesuai dengan standar, bukan cukup sesuai dengan istilah orang sekarang. Cukup untuk umroh, cukup untuk beli BMW, bukan. Apa kecukupan itu? Nanti akan ada tambahannya lagi. Liqauli sallam khudi min mali bil ma'ruf ma yakfik wa yakfi banik. Kata Rasul, ambillah hartanya dengan yang baik, al-uruf, yang mencukupimu dan yang mencukupi anakmu.
kata beliau, kecukupan itu kan relatif. Ya, tiap daerah, tiap negara beda-beda. Ya, tiap lingkungan berbeda-beda. Makanya kata beliau, wa annal kifaya mu'tabiratun bil urfi bihasabi ahwalin nas fi zamani wa makanihim. Kalau kira-kira tahun yang mungkin pernah hidup tahun 80-an, sudah berumah tangga. Tahun 80 itu ngasih belanja ke istri yang misalnya nggak punya anak, istri. Itu berapa? Tahun 80-an. Masih ingat enggak? Hah? Berapa? Hah? 10.000. 1 bulan apa setahun itu? 1 bulan cuma 10.000. Ya, antum bayangkan kalau sekarang kasih 10.000 berapa tiap hari? Hah? Iya. Baik, ini yang dimaksud oleh beliau. Kecukupan tergantung sikonnya. Tahun 80 nggak sama dengan tahun sekarang. Demikian pula tempat. Ada tempat yang belanja itu sudah mahal. Tapi tempat yang lain mungkin antum kita mungkin bisa antara mungkin Surabaya Barat dengan Surabaya Utara, Surabaya itu kan beda-beda. Harga apa? Di pasarnya, betul enggak? Yang suka keliling pasar. Nah, maka apa? Kebutuhan nafkah juga apa? Berbeda-beda. Paham ya? Maka nggak ada standar baku. Tergantung kata beliau kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya di suatu masyarakat belanja tiap hari itu sekarang misalnya saja cukup mungkin 200.000 setiap hari misalnya atau kurang dari itu 100.000 atau 1 juta misalnya. Maka kalau memang itu suami mampu wajib menafkahi sesuai dengan apa? Uruf. Misalnya tadi 1 hari misalnya lah sudah tadi 200.000 atau 100.000 dan suami mampu memberikan hal itu, maka wajib liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Liyunfik hendaklah menginfakkan hartanya orang yang punya kelapangan, keluasan. Kalau memang masyarakat setempat 1 hari itu butuh untuk uang belanja, tergantung nanti anaknya kan berapa. Ini standar saja sudah. Setiap hari butuhnya belanja itu 100.000 atau 200.000. Bagi suami yang memang punya kecukupan, wajib memberikan. Kalau tidak, tadi kaidahnya boleh boleh apa? Apa kalau istilah orang Surabaya diselentit apa itu? Diambil sembunyi-sembunyi. Paham? Makanya kalau antum di kantong atau dompet sering hilang uangnya, berarti apa? Mungkin antum bakhil lah Tapi sekali lagi tadi, ambil dengan cara yang ma'ruf. Kalau memang kebutuhannya cuma 100.000, jangan ngambil 500.000. Paham? Jadi sekali lagi, jangan disalahgunakan hadis ini. Paham? Yang laki-laki harus tahu kewajibannya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan uruf masyarakat setempat kebutuhannya, dan bagi istri harus juga tahu diri. Misalnya namanya suami, namanya rezeki kan pasang surut. Awalnya bisa memberikan uang 100.000 tiap hari, tapi ketika mungkin ada mungkin di PHK atau mungkin ada musibah, dia tidak bisa memberikan lagi. Jangan terlalu menuntut seperti keadaan awal dia masih bisa punya banyak uang. Harus tahu sekali lagi kondisi masing-masing. Suami tidak boleh pelit, istri juga jangan mubadzir. Paham? Jangan terlalu tamak kepada harta. Nah, ini kata beliau sekali lagi kaidah memberikan uang belanja kepada istri atau keluarga itu sesuai dengan kecukupan berdasarkan kebiasaan masyarakat di suatu tempat, di suatu waktu. Wa yusrihim wa usrihim. Ini juga antum kasih tanda ini. Sesuai dengan kondisi kelapangan mereka suami. Atau kondisi mereka ada kesempitan. Jangan mau enaknya tok ketika suami dalam keadaan terpuruk, mintanya sama dengan keadaan dia lapang, tidak bisa. Paham? Harus tahu kondisi.
Wa annal munfiq idza imtana'a aw syahha 'anin nafaqa aslan aw takmilan faliman lahu nafaqa an yubashir al-infaq an yakhudha min malihi wala bighairi ilmihi. Maka kata beliau, kalau ada tadi suami ketika dia tidak mau memberikan sesuai dengan kecukupan belanja istrinya padahal dia mampu, entah dari awal ataupun misalnya nggak mau memberi sama sekali, misalnya dengan dalil kamu kan punya uang, pakai uangmu saja. Padahal kewajiban membelanjai adalah apa? Suami. Paham? Istri ketika misalnya punya banyak uang nggak ada kewajiban dia. Kalau dia mau membantu, alhamdulillah. Kalau nggak mau, tetap kembali kepada kewajiban. Misalnya, suami nggak mau memberikan nafkah, padahal suami mampu dengan alasan tadi. Kamu kan punya uang, maka apa boleh tetap bagi istri mengambil apa? Uangnya tersebut. Paham? Namun sesuai dengan kecukupan. Namun sekali lagi, ini berkaitan dengan masalah kewajiban. Kalau masalah istri punya banyak uang, membantu, itu Masya Allah. Ya, tapi kalau dia tidak mau, karena itu haknya. Mau bantu atau tidak, itu haknya. Karena kewajiban terhadap kepada apa? Suaminya. Suami mampu, tapi nggak memberi, boleh diambil. Atau memberi, tapi nggak cukup, boleh diambil sesuai dengan kecukupan. Nah, kemudian kata beliau, wadali kali ana sabab dohir. Ya, kenapa boleh mengambil tanpa sepengetahuan? Karena sebabnya jelas, karena untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Wala yunsab fi hadil hala ila khiyana. Dan tidak boleh ketika misalnya istri ketahuan nguntit atau ngambil uang suaminya, ya karena tidak ada kecukupan dalam pemberian belanja, maka tidak boleh istri dianggap berkhianat. Ya karena tadi Rasul yang membolehkan. Fala yadkhul fi qouli sallam, dan tidak termasuk ke dalam sabda Rasul, la tahun man khanat, jangan berkhianat terhadap orang yang mengkhianati. Ini kalau sekali lagi suami pelit terhadap istrinya, maka tidak boleh ya suami menuduh apa? Istrinya berkhianat. Nah, sekarang kalau kebalikannya, suami yang ngentit uang istrinya. Ada enggak? Hah? Hah? Ya, nggak usah disebut namanya, nggak usah. Iya, ya ada, pasti ada lah. Ngambil uang ATM, digesek sendiri diambil. Ya banyak yang korupsi juga. Nah, maka juga ini yang namanya khain, berkhianat. Kalau istri mengambil memang karena kebutuhan, nggak boleh dikatakan berkhianat. Tapi kalau tadi suami yang ngentit, mencuri, ya korupsi uang istrinya, itu yang namanya pengkhianat. Nah, naudzubillahi min dzalik. Wa hadha huwal qaul wasatus shahih. Kata beliau, inilah ucapan yang pertengahan. Ini makanya kita ini tengah-tengah, ya. Antum yang sebagai suami harus tahu kewajiban, ya, jangan sampai kewajiban antum bebankan kepada istri, jangan sampai tadi, ya, anak dan istri kekurangan dan seterusnya sedangkan antum mampu. Demikian pula istri ataupun ya al-ummahat atau al-akhwat harus paham juga kondisi suami. Ini pertengahan dari ucapan para ulama tentang masalah ini. Taib wa hadha huwal qaul wasat as-sahih fi mas'atil akhdhi min mali man law haqqun alai bi ghairi ilmi bi miqdari haqqihi. Inilah ucapan pertengahan yang benar tentang pembahasan mengambil harta orang yang punya kewajiban yang tidak dia tunaikan kewajibannya tanpa sepengetahuannya. Wa huwal masyhur min madzhabil Imami Ahmad, dan inilah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Annahu la yajuzu dzalik illa idza kana sabab dhahiran. Tidak boleh mengambil harta tadi tanpa sepengetahuan orangnya kecuali kalau sebabnya nampak jelas. Ya suami mampu tapi tidak memberi ya sesuai kecukupan keluarganya, boleh diambil hartanya. Sebabnya nampak jelas. Karena faqa ala zaujati wal aulad, seperti menafkahi istri dan anak, wal mamalik, ya, para budak. Ini kalau yang punya budak. Wa nahwihim. Kemudian kata beliau wa kahaqqid dhaif. Ini wallahu alam seperti hak tamu.
Ini kalau misalnya ya dalam hadis dikatakan tamu itu punya hak, ini terutama tamu yang memang sudah kenal, bukan orang yang misterius misalnya. Ini berbahaya juga. Harus dipahamkan juga, misalnya ya tamu kalau dari safar jauh dia misalnya di luar pulau datang, kita kasih apa? Istilahnya sambutan bertamu di rumah kita, haknya sehari. Ya, itu haknya tamu. Haknya tamu apa? Kalau mentor sesuai kemampuan, kita mampu punya rumah besar, ya kemudian kita juga mampu memberikan nafkah, ya makanan tiap harinya. Misalnya kita sudah nyambut dia, ya kita kasih ruang tamu khusus, ya. Kemudian misalnya, ya qadarullah tuan rumah berubah pikiran, ya. Wah, saya mau apa? Tinggalkan dia saja di rumah. Ya, saya tinggal pergi, enggak saya mau kasih apa? Makan, ya. Tiap waktu makan, mulai sarapan, siang, malam misalnya, ya, dia tinggal. Sang tamu dia enggak punya juga bekal misalnya, ini kondisi yang memang kata para ulama darurat. Tamu dia tidak tahu sikon dan sebagainya di rumah, cuma dia sendirian ditinggal oleh tuan rumahnya. Maka dalam kondisi seperti itu daripada dia mati kelaparan, boleh ngambil di dapur sendiri. Ya, masak sendiri tanpa izin apa? Tuan rumahnya. Paham ya? Ini sekali lagi hanya dalam kondisi darurat. Paham? Tapi kalau sang tamu punya uang ya sudah lebih baik belanja apa? Ya, maka saya cuma kebacut tuan rumahnya tadi. Ya dikasih tempat toh nggak dikasih apa? Makan, apalagi tadi ada rekayasa dan seterusnya. Maka sekali lagi ini kalau memang kondisi kata Syekh boleh tamu mengambil harta tuan rumahnya tanpa sepengetahuannya. Ini dalam kondisi darurat. Jangan disalahpahami. Tamu bertamu ngambil mobilnya misalnya. Ini nggak darurat, maling ini. Baik. Kenapa? Namun seminggu kebacut juga, nggak tahu diri juga. Baik. Yang berikutnya yang keempat, di antara faedah di sini kata Syekh, annal mutawalliya amran minal umur yahtaj fihi ila takdirin maliyin yuqbal qauluhu fit takdir li anna mu'taman lahul wilayah ala dzalika syai'. Orang yang punya kekuasaan ya terhadap sesuatu, dia yang paling berhak untuk menyusun anggaran. Ya, seperti tadi seorang istri dia yang lebih tahu berapa belanja tiap harinya, kebutuhannya. Sekarang harga bawang berapa? Nah, misalnya harga ayam berapa, dia yang lebih tahu. Ya, maka ucapannya itu bisa diterima dalam hal tadi anggaran dana. Dia yang lebih apa? Lebih tahu. Ini secara hukum asal demikian. Ya, atau dalam ini bisa diterapkan dalam masalah misalnya yayasan, ya bendahara secara umum dia yang lebih tahu keluar masuknya apa uang di yayasan tersebut. Ya, maka ucapannya bisa diterima. Kecuali kalau ada indikasi dia apa korupsi atau merekayasa data bina lagi. Tapi secara hukum asal orang yang memegang kekuasaan dalam bidang tertentu itu dialah yang lebih layak diambil ucapannya. Wallahu ta'ala. Yang terakhir yang kelima, wa minhu annal mustafti fatwa laha ta'allukun bil ghair idza ghalaba ala dhannil mas'ul sidquhu la yahtaju ila ihdari dalikal ghair. Orang yang meminta fatwa ya, kalau dia berbicara tentang orang lain dan memang dia terkenal dengan kejujurannya, dia nggak pernah berdusta, maka secara hukum asal tidak perlu mendatangkan orang yang ketiga. Ya, seperti kasus siapa? Hindun bintu Utbah. Dia curhat tentang suaminya dan Hindun terkenal istilahnya dengan kejujurannya. Makanya Rasul nggak perlu mendatangkan Abu Sufyan. Kalau didatangkan juga akan mendatangkan madharat. Ya, khususan idza kana fi dzalika mafsadah kama fi hadhihi al-qadhiyah. Fa inna law ahdara Abu Sufyan li hadhihi syikayah
lam yu'man an yaqa baina wa baina zaujihi ma la yambaghi. Kalau seandainya Rasul memanggil Abu Sufyan, ini lebih mendatangkan madarat, bisa jadi akan terjadi keretakan dalam rumah tangga. Maka orang yang berfatwa kadang juga harus memperhatikan hal tersebut. Walaysa fi hadza dilala 'alal hukmi 'alal ghaib fa inna hadza laysa bihukmin wa innama huwa istifta. Wallahu alam, ini maknanya beliau Rasul SAW tidak mendatangkan Abu Sufyan tadi karena dikhawatirkan akan terjadi banyak kerusakan, dan ini bukan menghukumi orang yang tidak ada di hadapan beliau, namun ini sekedar memberikan fatwa kepada Hindun bintu Utbah radhiyallahu taala anhuma. Wallahu taala alam. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan seputar pembahasan, tafadhalu. Kalau tidak ada, kita yang tanya. Bismillah. Jazakallah. Dalam hal memberi nafkah, bahwa suami memberi nafkah sudah diberikan semua, tapi tidak cukup. Apakah dibolehkan istri minta cerai? Suara antum sudah mewakili jawaban ana. Tega betul ya. Baik. Ini sekali lagi, kalau kondisinya seperti tadi, sebenarnya tadi selayaknya bagi istri untuk banyak bersabar. Apakah dia bisa menjamin ketika dia cerai nanti dapat suami yang bisa mencukupnya sesuai dengan harapannya? Nggak ada jaminan juga. Paham dong? Harus berpikir panjang lagi. Apalagi kalau sudah punya anak dan seterusnya. Kalau bisa dia bantu. Selama memang suaminya bertanggung jawab, sudah istilahnya peras keringat banting tulang, tidak ada kata malas-malasan, tapi memang kondisinya ditakdirkan ada kekurangan. Harus banyak bersabar fisarra'i wadharra. Namun kalau memang tadi kondisi suaminya pelit, suaminya bahkan tadi ngentit uang istrinya, malas-malasan kerja, maka silakan untuk ambil ancang-ancang. Paham dong? Sekali lagi, kalau hanya sekedar kekurangan saja, padahal suami sudah banting tulang peras keringat, selayaknya untuk dibantu. Minimal bantu doa, bukan malah minta wallahu ta'ala alam. Bagaimana memperingatkan saudara yang memelihara kuku sampai panjang? Apa mudarat memelihara kuku sampai sampaikan saja di antara sunnah fitrah memotong Motong kuku. Antum tugasnya wa ma alaina illa al balagh. Madaratnya itu menyelisihi sunnah fitrah sebagai manusia yang normal. Fitrahnya manusia tadi. Apalagi juga kalau bisa sampaikan dari sisi kesehatan, itu lebih memantapkan lagi. Bagaimana cara menjadi anak yang soleh atau soleha untuk orang tua yang sudah bercerai? Yang tetap sebagai bapak, sebagai ibu, nggak ada kata-kata mantan bapak, mantan ibu. Tetap harus birrul walidain. Tetap mendoakan keduanya, tetap menjalin tali silaturahim kepada keduanya. Jangan sampai ada kebencian kepada salah satu dari mereka, apalagi masih dalam ranah mereka muslim muslimah. Sedangkan yang kafir saja kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Yang kafir saja tetap Allah perintahkan menjalin tali silaturahim, berbuat baik kepada mereka, apalagi yang masih muslim dan muslimah. Hanya karena tadi ada perceraian, tetap harus ada birru al-walidain.
apakah boleh ikut ibadah umrah dengan tour leader perempuan tanpa mahram? Ya, hukumnya haram. Karena Rasul bersabda tidak halal. Alias apa? Haram. Yang menjawab Rasul, bukan ya ana yang ngarang. Rasul mengatakan tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar kecuali dengan mahram. Ya, jangankan yang sampai ke Arab Saudi sana, yang sudah di luar negeri, ya, di luar kota saja yang termasuk kategori safar tetap haram, apalagi yang jauh. Paham dong? Nah, apakah seorang bapak yang dolim Allah akan membalas kedolimannya? Secara kaidah umum ya, Rasul mengatakan ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati dari kedoliman, karena kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Baik, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.